Sulaiman Hasan Ghazali NPM 24081080 Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah praktikum pengantar sastra. Jadi di sini saya mengambil model KKN di mana KKN tersebut adalah algoritma machine learning berbasis kedekatan yang memprediksi kelas atau nilai suatu data baru dengan melihat kartu tanggal terdekat dari data tersebut. KNN bekerja dengan cara menghitung jarak antara data baru dan seluruh data dalam dataset, lalu memilih data yang jaraknya. Setelah itu, untuk klasifikasi, kelas yang paling banyak muncul di antara tanggal terdekat menjadi hasil prediksi. Sedangkan untuk regresi, nilai prediksi adalah rata-rata dari tanggal tersebut. Nah, di sini mana prinsip kerja model adalah menentukan jumlah tanggal terdekat yang akan digunakan dalam proses prediksi, misalnya 3 ataupun 5. Kemudian menghitung jarak data baru dengan seluruh data pada dataset dengan menggunakan metode perhitungan jarak seperti Euclidean distance atau Manhattan distance. Semua jarak antara data baru dan data lagi digunakan untuk menemukan tetangga terdekat. Dan ambil data dengan jarak terkecil sebagai tetangga yang baru. Setelah itu, kelas yang paling sering muncul dari tetangga tersebut menjadi hasil prediksi. Dan KKN memberikan hasil berdasarkan mayoritas kelas atau rata-rata nilai dari tetangga. Jadi alasan saya memilih KKN dipilih karena algoritma ini sederhana, mudah diimplementasikan, dan tidak memerlukan asumsi khusus tentang bentuk distribusi data. Model ini bekerja sangat baik jika pola hubungan antar variabel dapat dilihat dari kedekatan jarak antar data. KKN juga fleksibel untuk tugas klasifikasi maupun regresi, serta mampu menangani data yang kompleks tanpa membuat model matematis yang rumit. Selain itu, KKN cocok digunakan pada dataset yang berukuran tidak terlalu besar, memiliki pola yang jelas, dan ketika interpretasi yang intuitif diperlukan, karena hasil prediksinya hanya berdasarkan tanggal terdekat data tersebut. Jadi di sini menunjukkan proses awal data loading menggunakan sintaks yang relevan, biasanya RCSS ataupun sejenisnya. Tujuannya itu memperlihatkan bagaimana data dimasukkan ke dalam lingkungan kerja untuk dianalisis. Kemudian statistik deskriptif data yang mencakup nilai maksimum, minimum, median, dan lainnya, di mana yang bertujuan memberikan gambaran awal tentang karakteristik data sebelum dimodeli. Kemudian tipe data dari yang saya ambil menampilkan jenis data dari setiap variabel, ada numerik, integer, karakter, dan faktor. Ini penting untuk memastikan analisis berjalan benar karena tipe variabel mempengaruhi prosesan data. Kemudian di slide ini beberapa nilai yang hilang atau missing value di dataset. Dan kemudian di sini menampilkan baris-baris yang mengandung data kosong yang bertujuan untuk memahami kualitas data dan apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian dari data tersebut kita mengimputasi modus dalam baris kosong. Karena kenapa disebut modus? Karena len merupakan variabel kategori. Kemudian kita mengimputasi median ke dalam baris kosong PRCP karena PRCP merupakan variabel numerik. Dan setelah ini menampilkan boxplot untuk mendeteksi outlier pada data. Visualisasi ini membantu mengetahui variabel mana yang memiliki nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi performa model. Nah, dari outlier tersebut kita ingin menghapus outlier dari beberapa variabel. Di sini menampilkan pembersihan dengan menghilangkan outlier menggunakan batas rektangular, dan kemudian menampilkan boxplot setelah outlier dihapus yang menunjukkan perubahan distribusi data setelah pembersihan.
Nah, kemudian untuk KKN sendiri ada 7 tahapan, yaitu yang pertama memisahkan variabel input X dan Y. Kemudian melakukan split data menjadi train dan test. Di mana kode tersebut membagi data menjadi variabel fitur menggunakan fungsi train test split dengan proporsi 20% data digunakan sebagai data uji dan 80% sisanya sebagai data latih. Kemudian parameter di sini yaitu random state ditetapkan pada nilai 42 agar proses pembagian data tetap konsisten. Kemudian yang ketiga melakukan standarisasi fitur. Setelah itu kita inisialisasi model KKN dengan parameter KKN tertentu. Mana proses klasifikasi dilakukan menginisialisasi model KKN dan menetapkan jumlah record sebanyak 3 karena nilai K 3 melatih model tersebut menggunakan data latih yang sudah dinormalisasi agar model dapat mengenali pola hubungan antara fitur dan jenis obat. Penetapan ini bertujuan agar model KNN mampu memprediksi kelas data baru berdasarkan mayoritas label dari 5 tetangga terdekat pada data pelatihan. Kemudian yang kelima yaitu melatih model menggunakan data train, yaitu kita melakukan prediksi, dan yang terakhir kita mengukur operasi model. Jadi ini adalah inti dari proses pembuatan model. Kemudian berdasarkan classification report, performa model KNN menunjukkan hasil yang baik pada setiap kelas. Nilai precision yang tinggi menandakan bahwa ketika model memprediksi suatu kelas, prediksi tersebut sebagian besar benar. Nilai recall yang besar memperlihatkan bahwa model mampu mengenali sebagian besar data sebenarnya dari kelas tersebut. Sementara itu, F1 score yang merupakan gabungan precision dan recall memberikan gambaran menyeluruh tentang keseimbangan model performa model. Secara umum, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan data dengan stabil dan konsisten, serta kesalahan prediksi berada pada tingkat yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa model cukup efektif dalam membedakan kelas target berdasarkan fitur yang digunakan. Kemudian, conversion matrix ini memperlihatkan detail jumlah prediksi benar dan salah yang dilakukan oleh model untuk masing-masing kelas. Angka pada diagonal matrix atau true positif dan true negatif menunjukkan prediksi yang tepat, sedangkan nilai di luar diagonal merupakan kesalahan prediksi. Dari hasil yang ditampilkan, model memiliki jumlah prediksi benar yang jauh lebih tinggi dibandingkan kesalahan, menandakan performa yang kuat. Jika terdapat kesalahan klasifikasi, jumlahnya relatif kecil dan hanya terjadi pada beberapa data tertentu yang mungkin memiliki kemiripan fitur dengan kelas lainnya. Secara keseluruhan, conversion matrix menunjukkan bahwa model KNN memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan kategori serta error rate yang rendah, sehingga model dapat diandalkan untuk tugas klasifikasi pada dataset ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.